Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan kembali Tamyiz 2 dengan materi selingan. Ini materi tambahan tergantung dengan materi yang dibutuhkan ketika kita latihan i'rab, ya. Alhamdulillah sekarang sudah masuk al-adiyat, ya. Dan materi yang baru yang kita temui di dalam al-adiyat ini adalah tentang qasam, ya, tentang qasam. Nah, di juz 30 sangat banyak sekali kita dapati sumpah di awal ayat, ya. Sangat banyak sekali kita dapati sumpah di awal ayat. Nah, maka dalam kesempatan kali ini kita akan membahas hal tersebut agar kita dapat lebih memahami tentang bagaimana posisinya dia di dalam i'rab, ya. Sumpah sebagaimana kita ketahui berada di kolom 1 paling bawah yang terrepresentasi dengan huruf ba, ta, dan wa, ya. Maka ketika kita bertemu dengan 3 huruf tersebut, maka penerjemahannya itu harus disesuaikan dengan fungsinya, karena sebagaimana kita ketahui huruf ba, huruf ta, huruf wa itu punya masing-masing. Kadang-kadang dia berarti ba bisa yang dengan atau kepada, yang bukan sumpah, bukan demi, ya. Ta sudah pasti, ya, ta tidak ada kemana-mana. Wa dia banyak, ya. Dia bisa al-atfu dan juga fungsi-fungsi lain yang sebagaimana sudah dibahas kemarin, ya. Dan di sini dia sebagai sumpah, ya. Ya. Jadi harus sesuai diartikan sebagaimana fungsinya. Maka ketika kita ketahui, dipastikan bahwa tiga huruf tersebut merepresentasikan qasam, maka kita harus tahu tentang perangkat qasam itu sendiri, ya. Perangkat qasam dia ada 4. Yang pertama al-muqsim. Jelas harus ada yang bersumpah. Kalau dalam Al-Qur'an yang bersumpah di situ kalau tidak ada penyebutan siapa, maka dia adalah Allah, ya. Maka dia adalah Allah, ya. Kemudian alat atau adat al-qasam, ya. Itu adalah alat yang digunakan untuk bersumpah. Ya, alat yang digunakan untuk bersumpah. Nanti akan dibahas. Yang ketiga adalah al-muqsam bih, ya. Dia sesuatu yang dijadikan alat untuk bersumpah. Maksudnya kalau alat itu bitawa, itu alatnya. Al-muqsam bih, setelah bitawa itu apa? Itulah muqsam bih, ya. Alat ini, sekali lagi ya, alat yang digunakan untuk bersumpah, itu diantaranya, nanti akan dibahas, kolom 1 yang paling bawah. Itu yang kedua ya, yang kedua ini. Kalau yang ketiga, muqsam bih, kata yang terletak setelah bitawa, itu namanya muqsam bih, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, al-muqsam alai, ya. Dia objek dari sumpah. Setelah ada sumpah, maka ada jawaban dari sumpah, yaitu objek dari sumpah itu tersendiri. Kan di mana-mana dalam bahasa Indonesia saja, ketika kita mengatakan demi Allah, itu belum selesai, harus ada jawaban dari sumpah. Demi Allah kenapa? Saya bersumpah begini, ya kan? Itu harus ada muqsam alaihi, ya. Jadi untuk bisa bersumpah, tentu harus ada yang mengucapkan sumpah, harus ada kata yang digunakan untuk bersumpah, harus ada objek, ya, subjek sumpah. Untuk selain Allah, maka wajib sumpahnya harus menggunakan Allah, ya. Tidak boleh kita makhluk bersumpah dengan makhluk, tidak boleh, ya. Syirik asgor. Kalau dianggap sebagai ilah, maka syirik akbar. Kalau dianggap sesuatu tersebut adalah sesembahan, maka syirik akbar. Kalau dianggap cuman untuk diagungkan tapi digunakan untuk sumpah, maka ini syirik asgor, ya. Sumpah muqsam bih, ya, harus untuk selain Allah, kita makhluk selain Allah harus cuman kepada Allah saja, ya. Itu hak Allah untuk dijadikan sumpah, ya. Adapun Allah, maka Allah bebas memilih makhluknya yang dikehendakinya untuk menjadikannya sebagai sumpah. Demi waktu asar, demi waktu duha, demi ini, demi itu, terserah Allah. Makna Allah mengambilnya sebagai sumpah adalah untuk pengagungan yang disumpahi tersebut, ya.
Misalnya demi waktu asar berarti ada keutamaan di waktu asar, demi waktu duha ada keutamaan di waktu duha, demi waktu malam ada keutamaan di balik malam, ya. Nah, bisa itu di antara penjelasannya, ya. Balik lagi. Contoh, wal asri innal insana lafi khusrin, ya. Di sini kita bisa mendapati 4 unsur tersebut. Muksim siapa? Ini adalah Allah. Yang bersumpah di sini adalah Allah, ya. Alat yang digunakan adalah waw. Ya, muksimnya adalah Allah. Alat yang digunakan, alat sumpahnya, ya, huruf, ya, alat sumpahnya adalah huruf waw, qasam. Ya. Al-muqsam bi, ya, subjek dari sumpah adalah al-asri, ya. Demi apa? Demi waktu asar. Lagi-lagi di catatan di sini ini hanya berlaku untuk Allah, ya. Adapun selain Allah harus sumpahnya Allah, ya, harus bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah, dengan perbuatan Allah, dengan apapun yang merupakan Allah, ya, bukan selain Allah, ya. Kemudian al-muqsam alaihi itu adalah yang menjadi jawaban, ya. Wal asri, apa wal asri, demi waktu asar, kenapa? Innal insana lafi khusrin, ya. Innal insana lafi khusrin, inilah jawaban dari sumpah. Dan inilah yang mengawali kalimat, ya. Jadi yang dinamakan kalimat adalah jawaban sumpah itu sendiri. Yang sumpah itu pendahuluan saja, ya. Awal, ya, awal-awal dari pendahuluan dari sebuah kalimat. Misalkan dalam bahasa Indonesia seperti itu, ya. Misalkan kita mengatakan demi Allah saya akan begini begitu. Nah, inti kalimat itu kan saya akan, ya. Demi Allah itu menegaskan, ya, untuk menguatkan pernyataan yang akan datang setelahnya. Dan muqsam alaihi ini bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah, ya. Ya, bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah, dan itulah awal kalimat. Nah, jenis qasam. Qasam itu ada 3 jenis, ya. Qasam bil fi'li, misalnya adalah uqsimu bihadzal balad, ya. Benar-benar dinyatakan dengan fi'il. Aku bersumpah, uqsimu itu aku bersumpah, ya. Uqsimu itu aku bersumpah, sudah jelas. Berarti ini sumpah, harus ada jawabannya. Misalnya bahkan di uqsimu bihadzal balad itu ada 2 sumpahnya. Uqsimu dengan fi'il, bihadzal balad sumpah lagi, ya. Jadi sumpah lagi. Jadi uqsimu bi, ya, apa? Itu ada sumpah. Jadi sumpah itu, ya. Kemudian, la uqsimu bihadzal balad. Ya, hadzal balad adalah sumpahnya. Ya, adalah subjek dari sumpah, subjek dari sumpah. Jawabannya nanti, ya, di ayat di belakangnya, ya. Kemudian yang kedua, qasam bil harfi, ya. Bersumpah dengan huruf. Huruf sumpah itu seperti kita ketahui bi, ta, dan wa di kolom 1, ya. Huruf bi, huruf ta, huruf wa di kolom 1. Ya. Wadduha wal laili, ya. Ya, dan selanjutnya dan seterusnya, ya. Atau mudmar, ya, qasam yang tidak tampak, ya. Contohnya, ya, la tarawunna al-jahim, summa la tarawunnaha ainal yakin, summa la tus'alunna yauma idzin anin naim, ya. Sebelum la tarawunna, sebelum la tarawunna itu ada sumpah. Wallahi, misalkan warabbuka, ya, warabbika, ya. Warabbika, demi Tuhanmu, la tarawunnal jahim. Benar-benar mereka pasti akan melihat neraka jahim, ya. Nah, ini sebagai clue, kalau ada kalimat, makanya la tarawunna ada kalimat fi'lul mudhari diawali lam taukid, diakhiri nun taukid, maka berarti dia itu jawaban dari sumpah yang dikira-kira. Nah, itu la tarawunna itu jawaban dari sumpah itu. Ada sumpah yang tidak tampak, ya. Ada sumpah yang tidak tampak di situ, ya. La tarawunna al-jahim, ya. La tarawunna ini jawaban. Kan macam tadi wal asri innal insana lafi khusr. Innal insana itu kan jawaban dari sumpah, objek dari sumpah. Nah, di sini la tarawunna ini adalah jawaban dari sumpah yang dikira-kira, ya. Dari bahasa sudah ketahuan itu. Kalau ada la tarawunna begini, berarti ada sumpah di situ, ya. Ya, demi Tuhanmu atau demi Robnya Ka'bah atau demi Allah, benar-benar mereka melihat
akan melihat neraka jahim. Kemudian demi Tuhanmu, demi Allah, ya, la tarawunnaha ainal yakin. Benar-benar mereka akan melihatnya dengan kasat mata, dengan mata yang benar-benar penuh keyakinan, benar-benar mata langsung lihat. Summa, kemudian wallahi demi Tuhanmu, ya, demi Allah, la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Benar-benar mereka nanti akan ditanyakan, ya, pada hari itu tentang nikmat-nikmat yang mereka rasakan, ya. Jadi ini semua tiga-tiga ini ada sumpah di situ, ya. Summa wallahi, ya. Wallahi la tarawunnal jahim. Summa wallahi. Cuman tidak perlu disebutkan. Tidak perlu disebutkan secara bahasa. Fi'lul mudhari yang diapit lam dan nun taukid adalah sumpah, ya. Nah, sekarang kita latihan i'rab. Kan sudah punya bekal tentang qasam. Nah, di sini al-adiyat adalah banyak diawali dengan sumpah, ya. Wal adiyati dobha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naqa'a, fa wasatna bihi jama'. Ini semua bagian dari sumpah, ya. Baru dijawab innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasadid. Inilah kalimatnya. Jawaban dari sumpah di atas tadi, wal adiyati. Ya, wal adiyati fal muriyati fal mughirati, ya. Innal insana lirabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasadid. Ini jawaban sumpah dari ayat di atas, ya. Nah, kita bedah satu-satu. Wa, ini namanya karena dia di awal kalimat, maka ini adalah jumlah ibtidaiyah. Sudah dibelajar, ya, ada di PDF, ya, karakteristik dari jumlah. Ini permulaan kalimat karena memang tidak ada. Ini bukan surat At-Taubah. Kalau At-Taubah dia ada hubungannya dengan surat sebelumnya, surat Al-Anfal, ya. Surat At-Taubah, surat ada hubungannya dengan Al-Anfal, ya. Makanya tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu antara satunya. Ada dua penafsiran ulama, karena dia ada ayat tentang peperangan, maka tidak cocok menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, padahal sedang membicarakan tentang peperangan. Tapi yang maksud, alasan kedua, karena surat At-Taubah adalah lanjutan dari akhir dari surat Al-Anfal, ya. Akhir dari surat Al-Anfal dilanjut lagi, bikin surat baru Taubah. Kalau ini, setiap surat yang lain, di awal pasti dia jumlah ibtidaiyah, ya. Kalimat baru, ya, permulaan kalimat atau pemisahan kalimat, ya. Istiqnafiyah atau ibtidaiyah sama, ya. Istiqnafiyah dan ibtidaiyah sama. Jumlah di sini mana? Belum dari wal adiyat, belum. Itu sebagaimana yang sudah kita tahu tadi, pendahuluan, sumpah. Yang dinamakan kalimatnya, jumlahnya itu di jawabannya, ya. Jumlah ismiyahnya itu kelihatan dari ini jumlah apa? Jumlah ismiyah karena yang menjadi jawabannya jumlah ismiyah, ya. Qasamnya adalah waw, ya. Ini qasamnya semuanya, ya. Jawabannya innal insana, ya. Ini jawabannya. Inilah yang menjadi awal kalimat. Nah, pertama kita bahas wal adiyati dobha. Wa, sebagai kita ketahui, wa wal adiyat, nah, qasam dan muqsam bihi. Muqsam bihi lagi-lagi subjek dari sumpah, sesuatu yang dijadikan untuk bersumpah, ya, subjek, ya, subjek, ya, yang dijadikan bersumpah, bukan jawaban dari sumpah. Kalau jawaban objek, ya, terhubung kepada fiil, ternyata di sini, lihat lagi, ya, dobha tiba-tiba ada fathah, ya. Wal adiyati dobha. Kenapa ada fathah? Berarti ada fiil yang dikira-kira di situ, yaitu tadbahu, ya. Tadbahu dobhan, ya. Tadbahu dobhan, ya. Nah, kalau ada kata-kata yang berulang begini, tadbahu dobhan, ya, tasjudu ya, misalnya ada dua kali begitu, itu ini belum kita pelajari, cuman sekedar ini intermezzo. Ini namanya maf'ul mutlak, ya, maf'ul mutlak, ya. Maf'ul mutlak. Jadi isim nakiroh, ya, isim nakiroh yang serupa dengan, yang isimnya itu serupa dengan fiilnya,
ya, serupa dengan fiilnya. Ini kan dobaha, kan? Dot, ba, dan ha. Nah, tinggal dicari itunya, tinggal dicari pembentukan fi'lul mudhari, ya. Fi'lul mudhari'nya tadbahu, ya. Wal adiyatu tadbahu dobhan, ya. Waw sebagai kosam, al adiyat muksam bihi yang digunakan untuk bersumpah, tadbahu jumlah fi'liyah yang dikira-kira yang berkedudukan na'at, ya. Dia adalah sifat dari al-adiyat. Ya, al-adiyat. Sifat dari al-adiyat. Ya. Lanjut. Kemudian tadbahu yang dikira-kira ini menghasilkan maf'ul bihi yang kelihatan di ayat tersebut, ya, yaitu dobhan. Wal adiyat demi yang berlari kencang, ya, demi yang berlari sekencang-kencangnya, ya, dalam keadaan terengah-engah, ya, dobahan itu dalam keadaan terengah-engah, sangat terengah, yang amat sangat terengah-engah, gitu ya. Tadbahu dobhan itu double kan, tadbahu dobhan. Jadi dalam keadaan sangat terengah-engah, ya, dalam keadaan sangat terengah-engah, ya. Ya, lanjut. Kemudian fal muriyati qadha. Fa di sini al-atfu atof karena dia melanjutkan fungsi kosam di ayat 1. Berarti al muriyati dia masih muksam bihi, ya, dia masih muksam karena adanya fa. Karena adanya fa, ya. Jadi sama seperti ayat 1, qadhan tiba-tiba nasab karena ada fiil, dia menjadi maf'ul dari fiil yang dikira-kira. Ya, fiilnya tinggal dilihat, ya. Taqdahu, taqdahu, ya. Jumlah fi'liyah fi'lul mudhari marfu dhamir hiya yaitu al-muriyat karena dia sifat dari al-muriyat, ya. Sifat dari al-muriyat. Na'at, ya, na'at. Kalau mausuf sifat itu kan nakiro al-ma'rifah. Nah, sekarang menuju tamis 3, ternyata jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah bisa mensifatkan isim. Karena untuk membedakan dengan mausuf sifat, kita gunakan istilahnya na'at, ya, karena na'at itu tidak bebas pensifatan yang pensikan dengan yang disifatkan. Misalkan al-muriyat kan isim, ya, isim muannas, ya, al-ma'rifah. Harus dong kalau misalnya mausuf sifat harusnya kan isim al-ma'rifah muannas jamak salim. Kan ini muannas jamak salim. Harus tidak. Kalau na'at bebas. Sekarang dia disifatkan dengan taqdahu, ya. Cuman dia harus menyesuaikan domirnya yang disifati kan al-muriyat. Kalau jamak muannas salim sebagaimana sudah dibahas di tamis 2 awal, itu kembalinya ke hiya, ya. Jamak muannas salim kalau dia mau dibikin fiil, maka dia hiya. Ya, hiya. Dia hiya. Taqdahu, ya. Ya. Qadhan maf'ul dari taqdahu. Masih lagi. Untuk ayat ketiga, fal mugirati subha, maka itu sebenarnya masih ada lanjutan lagi. Fallai asarna bihi naqan fawasatna bihi jam'an, ya. Untuk al-mugirati dia agak panjang sebenarnya, ya. Asar nabihi naqan fawasat nabi jam'an itu bagian dari al-mugirat, ya, bagian dari al-mugirat, ya. Fa al-atfu melanjutkan qasam di ayat 1, al-mugirat muksam bihi, ya, al-mugirat muksam bihi, baru di tengah-tengah antara mugirat dan subha ada tusbihu, ya. Lihat, ya, huruf pertamanya subhan, huruf pertamanya berharokat dhammah. Maka ketika diubah ke fi'lul mudhari, maka kata pertama adalah dhammah. Tusbihu kan, ya yutatu aunanu kan. Kalau hiya kan awalan ta, ya, awalan ta tidak berakhiran, ya. Pasti dia itu tu. Nah, cuman kata ketiga ini lihat kamus. Tusbahu atau tusbihu? Tusbihu, ya. Tusbihu. Ya, lihat kamus, tusbihu, ya. Fal muriyati subhan, ya.
lalu ya fa lalu demi yang menyerang di pagi pada waktu pagi yang sangat pagi. Itu maksudnya tusbihu subhan. Tusbihu itu di waktu pagi ya. Tusbihu itu di waktu pagi. Dia di waktu pagi. Dia perempuan di waktu pagi. Tusbihu itu dia perempuan di waktu pagi ya. Dia perempuan karena mewakili al-mughirat kan. Al-mughirat kan mewakili hiya. Tusbihu dia perempuan yang beraktivitas di pagi hari. Subhan berarti di pagi yang sangat pagi ya. Pada kondisi pagi yang sangat pagi ya. Subhan itu maf'ul mutlak ya, kalau belum dipelajari, cuman di sini sudah mulai ini salah ketik ya. Bukan takdahu. Kalau takdahu, nah ini tusbihu ya. Tusbihu di situ. Salah kopas ya. Insya Allah tusbihu di situ, nanti saya ganti ya. Kemudian ya, masuk ke innal insan fallai asarna bihi naqan ya. Fa al-atfu dia melanjutkan dari al-mughirat ya, melanjutkan dari mughirat ya. Allai mausul dia badal dari mughirat ya, badal dari mughirat atau sifat boleh. Dia boleh badal, boleh sifat. Yang lebih tepatnya badal karena dipisahkan al-atfu ya. Kalau sifat kan biasa tidak ada. Al-mughirat allai ya, al-mughirat allai. Kalau allai kan bisa dipakai untuk semua kan. Jama' muannats salim sudah kita bahas di mausul silah. Mausul, huruf mausul allai itu adalah representasi, boleh merepresentasikan al-mughirat ya, al-mughirat ya. Jadi dia menjadi badalnya al-mughirat nanti ya, nanti akan dibahas badal. Asarna berarti dia adalah silah ya, silah dari mausulnya allai ya, dhamirnya hunna ya. Jar majrur karena allai hunna maka fiilnya juga harus hunna. Itulah kenapa tadi allai mau badalkan dari al-mughirat ya. Maka fiilnya silah harus selalu sama dengan mausul. Mausulnya hiya allati, maka dia asarat ya. Ini asarna karena hunna. Bihi jar majrur terhubung kepada asarna. Naqan maf'ul dari asarna ya. Lanjut. Fa wasatna. Fa dia melanjutkan lagi silahnya. Wasatna silah dari mausul yang kira-kira tadi allai berupa fi'lul madhi domirnya hunna. Bihi jar majrur terhubung kepada asarna. Jam'an dia adalah maf'ul dari asarna ya. Masuk ke inti dari kalimat pertama. Ini baru kalimat pertama ya. Kalimat pertamanya innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Lihat ada waw yang menggabungkan beberapa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kan innal insana lirabbihi lakanud ya, jumlah ismiyah ya. Kan inna sudah pasti jumlah ismiyah. Kolom 2, kolom 3, diawali kolom 2, kolom 3 sudah tutup manta, dia jumlah ismiyah. Ternyata setelah jumlah ismiyah ini ada wa. Berarti dia masih menggandengkan itu dengan jumlah ismiyah yang pertama. Kemudian setelah jumlah ismiyah yang kedua ada wa lagi. Berarti dia masih tergandeng lagi dengan jumlah ismiyah yang pertama. Ya, begitu. Kalau ada wa terus, berarti dia masih tergandeng terus itu. Ya. Nah, jawaban dari qasam. Tadi sudah sumpahnya banyak. Ini jawabannya. Innal insana lirabbihi lakanud. Allah bersumpah dengan yang sumpah yang banyak. Cuma plus menegaskan lagi dengan inna ya, kemudian memberitahukan isinya. Il al insana lirabbihi lakanud. Sungguh manusia benar-benar ya, sungguh manusia benar-benar sangat ingkar kepada Tuhannya ya. Al insanu ya, al insana ya. Inna huruf yang serupa dengan fiil untuk taukid ya. Ini cara itunya ya. Cara i'rabnya untuk inna, dia huruf serupa dengan fiil, menyerupai fiil untuk taukid ya, untuk taukid, menegaskan ya. Al insana isim dari inna ya kan. Tadinya kalau tidak ada inna, al insanu li rabbihi lakanudun. Kalau itu tidak ada inna,
Ketika masuk inna, mubtada berubah nama jadi isim inna. Al-insanu itu sebenarnya mubtada. Karena ada inna, dia berubah nama jadi isim inna, ya. Karena inna masuk, maka mubtada yang tadi yang berubah nama sekarang jadi isim inna, dia harus nasob. Kan inna nasoba rofa'u. Inna nasoba rofa'u. Inna menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Al-insana adalah isim inna. Li rabbihi jar majrur terhubung kepada kanudun, ya. Jar majrur terhubung kepada kanudun. Coba kenapa itu terhubung kepada kanud? Coba terjemahkan. Sesungguhnya inna al-insana, ya, manusia. Mana duluan kita terjemahkan? Kanudun, ya. Sangat ingkar, benar-benar sangat ingkar, la kanudun li rabbihi, kepada Tuhannya. Kenapa jar majrur yang didahulukan? Karena Allah lebih mulia daripada itu. Jadi setiap ada Allah, apapun dia jar majrur, maf'ul bihi, selalu atau yang berhubungan dengan Allah, dia harus didahulukan dulu, ya. Innal insana li rabbihi lakanudun, ya. Meskipun li rabbihi itu terhubung kepada kanudun yang posisinya khobar, tapi dia didahulukan karena Robbi, karena Allah di situ, Allah mulia, ya, harus, ya, sebagai pengagungan terhadap Allah, ya. La taukid, ya, kanudun, ya, khobar dari inna. Lihat di sini, sudah ada sumpah di awal tadi panjang, kemudian diawali dengan inna, sungguh-sungguh, kemudian ditambah lagi lam taukid, inna untuk isim, untuk mubtada, ya, isim inna, untuk khobarnya dengan la lagi, ya, la lagi. Jadi benar-benar manusia sungguh-sungguh kanudun, ya, sangat ingkar, sangat tidak tahu berterima kasih li rabbihi, terhadap kepada Tuhannya. Ya, lanjut. Wa berarti wa di sini melanjutkan lagi, masih melanjutkan menyambung jumlah ismiyah yang sudah ada dengan jumlah ismiyah yang sebelumnya. Lihat ya, ini fungsi wa. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa inna sama hurufnya serupa dengan fiil untuk taukid. Hu, inna hu menjadi isim inna, ya. Ala dzalika jar majrur terhubung kepada kanudun. Syahidun, ya, salah lagi, salah ketik, salah kopas, syahidun. Harusnya syahidun, ya. Lam taukid, ya, syahidun khobar inna. Lagi-lagi kita terjemahkan, dan sungguh hu kembali kemana? Ke insan, kan? Makanya wa di situ tidak membuat kalimat baru. Wa cuman menyambungkan kembali dengan kalimat yang sudah ada. Inna boleh tambah inna lagi, diulang lagi inna boleh. Hu tidak perlu disebutkan lagi ini su, karena di awal ayat al-insana, ya, hu di sini berkedudukan nasob, ya. Hu kan tidak mungkin jadi ha. Kalau jadi ha, dia jadi perempuan. Sedangkan al-insana dia adalah muzakkar. Jadi hu di sini meskipun dia mabni, tapi kedudukannya nasob karena dia berkedudukan isim inna. Ala zalika jar majrur terhubung kepada mana? Ya, di sini lagi, ya. Jar majrur dzaraf madzruf itu bukan maksudnya bukan berdiri sendiri. Dia terhubung, pasti selalu terhubung ke sesuatu, ya. Macam ilal madrasah, ke madrasah. Pasti ada, kan? Ke madrasah ini apa? Pergi, ya. Zahabtu, ya. Ilal baiti, ya. Ke rumah. Jadi dia terhubung ke fiil. Ya, makanya di sini ala zalika dia jar majrur terhubung kemana? Antara khobar atau mubtada? Ternyata ke khobar, ya, syahidun. Padahal yang seperti itu, sungguh manusia dalam keadaan demikian itu benar-benar menyaksikan sendiri, ya. Mereka tahu itu mereka tidak pandai bersyukur, ya. Benar-benar menyaksikan kalau diri mereka sendiri itu tidak bersyukur, ya. Tidak bersyukur, maksudnya tidak bersyukur di sini kalau dari timbangan Allah, hak-hak seluruh nikmat Allah, wa in ta'uddu jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, la tahsuha, kalian tidak akan
tidak berbilang, ya, tidak berbilang. Harusnya hak-hak Allah juga tidak perhitungan, ya, tidak perhitungan dari bangun pagi sampai bangun ini harusnya ya ibadah semua itu. Cuma tidak mungkin. Makanya kita dalam ibadah tidak ada tidak bisa menunaikan hak-hak Allah, ya. Jadi makanya perbanyak istighfar setelah ibadah, ya. Setelah sholat pasti astagfirullah 3 kali. Karena sholat itu memang untuk mensyukuri Allah, tapi belum bisa mensyukuri secara full. Makanya Allah di sini bilang insanu innahu ala dzalika lasyahid. Dia sendiri mensaksikan, ya, menjadi saksi, syahidun. Dia sendiri menjadi saksi atas tidak tahu berterima kasih pada dirinya sendiri. Dia tahu itu. Bukan tahu, syahid. Bersaksi itu lebih tinggi dari alim, ya, alimun. Ya, lanjut. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, masih lanjut lagi menyambung jumlah isim yang sebelumnya, ya. Inna huruf yang serupa dengan fi'il untuk taukid, ya. Hu isim dari inna, lihubbil khairi. Jar majrur muta'alliq kepada maaf jar majrur terhubung kepada syadidun, ya. Ya, syadidun. Ya. Lihubbi khairi la syadid. Jar li majrurnya hubbil khair, mudhaf ilaihi, ya. Tidak perlu saya tulis lagi di sini. La taukid syadidun khobar inna, ya. Jadi kita terjemahkan lagi, dan sungguh dia benar-benar sangat mencintai harta dengan sangat sungguh sekali, ya. Lihat, ya, inna sungguh-sungguh, la benar-benar, syadid amat sangat. Syadid itu amat sangat, ya. Syadid itu amat sangat. Lihat, ada inna, sungguh dia, lihubbil khairi, al khairi itu harta, ya. Al khairi itu harta, ya. Benar-benar sangat cinta harta. La syadid, benar-benar sungguh-sungguh. La itu sudah taukid. Syadidun, arti syadidun itu sendiri sungguh-sungguh. Jadi benar-benar sangat sungguh-sungguh mencintai harta, ya. Itu, ya. Jadi artinya kalau kita tahu terjemahan, maka membaca Al-Qur'an jadi lebih mendalam lagi, ya, karena kita sudah tahu kata per kata. Jadi ternyata begini, ya. Kemudian kalimat baru, afala ya'lamu, ya. Ini jumlah ibtidaiyah, ya, karena sudah selesai tadi. Sudah selesai tadi. Jadi di sini jumlah ibtidaiyah berupa jumlah fi'liyah, ya. Panjangnya itu ternyata ada kalimat yang tersembunyi, ya. Ayaf'alu al-qabaiha fala ya'lamu anna nujazihi yaumal qiyamah, ya. Apakah, ya, manusia itu melakukan perbuatan keji, ya, yaf'alul qabaiha, apakah manusia ketika sedang melakukan perbuatan keji, qabaih itu qabih, jamak dari qabih, ya, qabaih, ya, jamak dari qabih, fala ya'lamu, maka dia tidak mengetahui konsekuensi dari amalan keji tersebut, anna nujazihi yaumal qiyamah, bahwasanya kami Allah, ya, nujazihi akan membalas perbuatannya tersebut yaumal qiyamah, ya. Ini panjangnya itu. Afala ya'lamu itu sebenarnya ada tersembunyi. Yang tersembunyi, yang merah ini yang nampak di Al-Qur'an. Menurut ilmu ulama nahwu, kalimat yang tersembunyi di antara ini adalah yaf'alul qabaih, ya, ayaf'alul qabaih fala ya'lamu anna nujazihi yaumal qiyamah. Ini adalah kalimat yang tersembunyi. Nah, istifham, ya. Yaf'alul qabaih, ya, jumlah fi'liyah yang dikira-kira, ya. Jumlah fi'liyah yaf'alu mudhari marfu, ya, domirnya huwa, yaitu al-insan, ya, al-insanu, ya. Al-qabaih menjadi maf'ul berupa, ya, menjadi maf'ulnya yaf'alu. Fa kan tadi yaf'alu, ya. Fa itu melanjutkan fi'il yaf'alu. Kan ada jumlah fi'liyah.
Fa itu melanjutkan yaf'alu. La an-nafi menegatifkan kalimat. Ya'lamu fi'lul mudhari, ya, domir huwa yaitu al-insan, ya, anna nujazihi yaumal qiyamah, maf'ul dari ya'lamu yang dikira-kira. Maf'ul yang dikira-kira, ya. Maf'ul yang dikira-kira dari ya'lamu, yaitu berupa jumlah ismiyah. Anna itu anna, ya, huruf yang serupa dengan fi'il, kolom 2, kolom 3 ya. Awamilul isim, nahnu sebagai isim dari anna, ya, nujazihi menjadi khobar dari anna berupa mudhari, ya, domirnya nahnu, ya, sekaligus sebagai fa'ilnya. Hi menjadi maf'ul dari nujazihi. Yaumal qiyamah dzaraf mazruf. Yauma kan dzaraf, ya. Yaumal qiyamah dzaraf mazruf terhubung kepada nujazihi, ya. Itu tidak perlu saya bahas karena ini yang dikira-kira. Yang saya bahas di sini, yang saya rinci hanyalah yang nampak di dalam Al-Qur'an. Kemudian idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur, ya. Afala ya'lamu idza bu'sira, kan kalau dalam Al-Qur'an kan afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Ternyata idza di sini adalah ada ya'lamuhum halahum idza bu'sira ma fil qubur, ya. Jadi Allah mengetahui kondisi mereka ketika manusia tersebut, ya, dibangunkan ketika dibangunkan apa yang di dalam kubur, ya. Ya, bu'siro, ya. Bu'siro dibangkitkan, ya. Ketika dibangkitkan apa-apa. Jadi Allah Maha mengetahui, ya, kondisi mereka, ya, ketika dibangkitkan di dalam kubur, dibangkitkan dari dalam kubur, ya. Wa husila ma fi sudur, dan Allah mengetahui, ya, wa idza husila ma fi sudur, ya. Dan dan ketika hati apa yang ada ditampakkan, ya, husila dilahirkan atau ditampakkan, ma fi sudur, apa-apa yang ada di dalam hati. Ya, jadi ya'lamuhumullah, ya, ya'lamu fi'lul mudhari ya'lamuhumullahu halahum, itu adalah yang menjadi jumlah fi'liyah yang dikira-kira. Kan kalau iza kan ini kan dzaraf zaman. Iza itu kan ketika itu kan waktu. Meskipun dia syartu, tapi dia sebenarnya itu dzaraf, ya. Iza itu dzaraf zaman yang mengandung makna syarat, ya. Yang mengandung makna syarat. Kenapa dia ditulis di asyartu? Tapi dia sebenarnya dia adalah dzaraf. Kalau dzaraf lagi-lagi seperti saya bilang tadi, jar majruf, dzaraf mazruf itu terhubung kepada fi'il atau isim, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ternyata idza bu'sira ma fil kubur wa husila ma fis sudur terhubung kepada ya'lamuhumullah, ya, ya'lamuhumullah. Ya, Allah Maha mengetahui kondisi mereka ketika dibangkitkan dalam kubur, ya. Ya, apa yang di dalam kubur dikeluarkan. Jadi apa-apa yang ada di dalam kubur dikeluarkan. Dikeluarkan apa-apa yang ada di dalam kubur dan apa-apa yang ditampakkan di dalam hati. Allah mengetahui itu, Allah Maha mengetahui, ya. Karena ketika kita dibangkitkan dalam kubur, kita akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi kita sesaat wafat. Orang yang wafat ketika sujud, maka ketika bangun dibangkitkan dari Allah di hari kiamat, dia akan dibangkitkan dalam keadaan sujud. Orang yang wafat dalam keadaan berhaji, maka Allah akan membangkitkannya dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Terus bayangkan ketika Allah bangkitkan, dan Allah menjadikan bentuknya sebaik-baik bentuk, ya. Adapun orang-orang kafir mati dalam kekafiran, maka dia dibangkitkan dengan keadaan yang buruk, ya, karena dia mati dalam keadaan kafir, ya. Lagi bahas di sini. Ya'lamuhumullah, jumlah fi'liyah, i'tiradiyah, anak kalimat dari sebelumnya, ya. Anak kalimat dari ayat sebelumnya, ya'lamu, ya. Dari ya'lamu, ya. Ya, afala ya'lamu, baru Allah ulang lagi, ya'lamuhumullah, ya. Allah mengetahui keadaan kalimat dari ini, ya. Idza bu'sira ma fil kubur, dzaraf mazruf, ya, terhubung pada jumlah fi'liyah yang dikira-kira tersebut. Ya'lamuhumullah, ya. Kemudian idza
Dzaraf yang mengandung makna syarat. Ya. Bu'sira ma fil kubur mazruf berupa jumlah fi'liyah. Bu'sira fi'lul madhi majhul, ya, kata kerja pasif, ya. Bu'sira fu'ila. Ya, tapi ada 4 huruf. 4 huruf di sini dengan ada sisipan huruf kedua di sukun. Kalau tidak ada huruf kedua, ya, kutiba, macam cuma 3 kata, kutiba, ya. Yang ini ada sisipan sukun di kedua, tetap huruf pertama U, huruf ketiga I, huruf keempat A. Ini adalah tanda dari kalau dia fi'lul madhi majhul. Ya, fi'lul madhi majhul. Dari artinya juga jelas. Yang dibangkitkan. Bu'siro, dibangkitkan. Kata kerja pasif. Makanya penting sekali selalu ketika i'rab melihat terjemahan. Ya, bu'sir, oh ada dian, dibangkitkan. Itu tanda jelas dari fi'lul madhi majhul. Kalau dari sisi bahasa Arab, dia UIA. Kalau untuk fi'lul madhi, UIA. Ya. Atau kalau dia 4 huruf, U sukun IA. U sukun IA. Bu'siro. U sukun IA. Ya, U sukun IA. Ya. U sukun IA. Ya. Fi'lul madhi, domirnya huwa. Kalau dia aktif, ya. Kalau dia aktif, maka huwa itu fa'ilnya kan. Kalau dia pasif, huwa itu istilahnya jadi naibul fa'il. Bukan fa'il lagi, naibul fa'il karena dia bentuknya majhul. Bentuknya majhul, bukan maklum. Nah, ada fi'lul madhi yang biasa itu namanya maklum. Aktif, majhul, pasif. Domir huwa, kalau di maklum, dia kan jadi fa'il. Kalau di majhul, dia jadi naibul fa'il istilahnya. Ya. Oke. Ma fil kubur itu adalah maf'ul dari bu'sira berupa mausul silah. Nah, ma mausul kan, maf'ul dari bu'sira. Fil kubur, lagi-lagi saya bilang tadi jar majrur ini bukan berdiri sendiri. Dia terhubung pada silah yang dikira-kira maujud, ya. Coba artikan, ya. Ketika dibangkitkan apa-apa yang ada di dalam kubur, ya kan? Apa-apa yang ada di dalam kubur. Lihat. Apa-apa yang ma, kan? Apa-apa yang ma. Maujud ada, ya kan? Itu khobar, itu harusnya jadi silahnya dari ma, ya. Silah dari ma, ya. Silah dari ma itu maujud. Cuman tidak perlu disebutkan. Tidak perlu disebutkan sama yang coba pelajari yang 2 materi sebelum ini, yang materi jumlah ismiyah, apa yang harus disembunyikan. Kalau ada kata-kata yang ada, kalau kita terjemahkan di Indonesia ada, berarti ada itu bagian dari jumlah ismiyah. Ini kan jumlah ismiyah. Mausul sila itu kan mausul. Apakah dia ketemu dengan jumlah fi'liyah ataukah dia ketemu dengan jumlah ismiyah? Di sini silahnya itu jumlah ismiyah, ya. Mubtada'nya maujud itu dikira-kira, ya. Ketemunya fil kubur. Fil kubur itu khobar yang diawalkan, ya, khobar yang maujud, ya maujud, ya, maujud fi kubur, ya. Makan ininya, makan apa namanya, mausul, ya. Maujud itu silah yang dikira-kira fil kubur, ya. Lanjut. Wa hussila ma fis sudur, ya. Wa atfu berarti dia masih melanjutkan zorof, ya. Hussila ma fis sudur mazruf, ya, masih mazruf karena iza. Tadi kan di awal ada iza. Hussila ma fis sudur, dia adalah mazruf dari iza dengan disambungkan oleh waw, ya. Hussila fi'lul madhi majhul, lihat UIA. Bedanya di sini kan ada tasdid. Biar yang penting lihat tasdidnya tak usah hiraukan, hussila. Yang penting setelah tasdid kemana? Ke kasroh. Hussila berarti fi'lul madhi majhul. Huwa menjadi naibul fa'il. Ma fis sudur, maf'ul dari hussila berupa mausul dan silahnya dikira-kira yaitu maujud. Apa-apa yang ada di dalam hati, ya. Ditampakkan apa-apa yang ada di dalam hati. Nah, kemudian di akhir kalimat inna rabbahum bihim yauma idzil laqabir, ini sebenarnya adalah maf'ul dari ya'lamu di ayat 9. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Tuhan mereka akan, ya, bahwasanya Tuhan mereka maha mengetahui terhadap keadaan mereka pada hari tersebut,
ya, itu, ya. Ini sebenarnya maf'ul dari ayat 9. Ya, inna rabbahum bihim yauma idzil khabir adalah jumlah ismiyah yang merupakan maf'ul dari ya'lamu di ayat 9. Inna huruf yang serupa dengan fi'il untuk taukid, rabbahum isim inna, bihim jar majrur terhubung kepada khabirun, yauma idzin dzaraf madzruf terhubung kepada khabirun lagi, la taukid, ya, khabirun khobar dari inna. Ya, demikianlah. Insya Allah dibagikan rekaman YouTube kalau misalnya ini putus-putus, dan akan dibagikan juga PDF tentang kosam dan i'rab al-adiyat. Insya Allah besok lagi kita latihan, insya Allah satu hari satu surat ya, sampai selesai juz 30. Ya, wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi